Seperti yang sudah kalian lihat di judul, kami akan membahas tentang sistem ekskresi pada kulit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum teman-teman tahu lebih jauh tentang sistem ekskresi pada kulit, tentunya teman-teman harus tahu dulu dong apa itu kulit. Kulit adalah suatu organ pembungkus seluruh bagian luar tubuh, juga merupakan organ terberat dan terbesar dari tubuh. Nah, di sini Ati mau menjelaskan tentang struktur penampang kulit. Struktur kulit tersusun atas dua lapisan utama, yaitu ada lapisan epidermis dan ada lapisan dermis. Nah, ini adalah gambar lapisan epidermis atau lapisan bagian teratas kulit yang tersusun oleh jaringan epitel pipih dan berlapis. Jumlah lapisannya tergantung oleh lokasinya. Untuk kulit tipis atau yang mendominasi tubuh kita tersusun oleh 4 lapisan atau stratum, yaitu ada stratum basal atau germinativum, stratum spinosum, stratum granulosum, dan yang terakhir stratum corneum. Sementara itu, pada kulit tebal, yaitu pada telapak tangan dan telapak kaki, tersusun oleh 5 lapisan atau 5 stratum, yaitu stratum basal atau germinativum, stratum spinosum, stratum granulosum, stratum lucidum, dan stratum corneum. Kemudian, lapisan di bawah epidermis yaitu adalah lapisan dermis yang tersusun oleh jaringan ikat yang memberinya kekuatan dan elastisitas. Pada lapisan ini juga terdapat jaringan aksesori yang berupa pembuluh darah, pembuluh limpa, saraf, reseptor tekanan, reseptor panas, reseptor dingin, reseptor sentuhan, folikel rambut, kelenjar minyak, dan kelenjar keringat. Kemudian, di bawah dermis terdapat lapisan hipodermis atau jaringan subkutan yang secara teknis memang bukan lapisan pada kulit, namun membantu kulit untuk menempel atau melekat pada bagian lain, yaitu otot dan tulang. Nah, kulit dikategorikan sebagai organ ekskresi karena mengekskresikan urea dan garam serta air dalam bentuk keringat melalui kelenjar keringat yang ada di bagian dermis. Untuk fungsi dari struktur-struktur yang sudah dijelaskan tadi akan dijelaskan oleh Di sini saya akan menjelaskan fungsi dari struktur yang telah dijelaskan oleh Ati sebelumnya. Yang pertama, epidermis. Fungsi epidermis yaitu untuk menjaga tubuh dari kuman dan zat bahaya, memberikan ketahanan mekanis pada tubuh, menjaga agar kulit tetap terhidrasi, memberikan warna pada kulit. Yang kedua, dermis. Fungsi dermis yaitu sebagai pelindung dalam tubuh, sebagai organ penerima rangsangan untuk pengaturan suhu tubuh. Yang ketiga, hipodermis. Fungsi hipodermis yaitu memberikan bentuk pada tubuh, membantu mempertahankan suhu tubuh, sebagai lumbung atau penyedia cadangan makanan. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan proses ekskresi pada kulit. Sebelumnya, kalian harus tahu dulu apa itu sistem ekskresi. Sistem ekskresi merupakan sistem yang mengatur pembuangan zat-zat sisa yang tidak digunakan dan bersifat racun dari dalam tubuh. Zat-zat sisa ini didapatkan dari hasil metabolisme. Kulit merupakan organ tubuh yang memiliki luas permukaan terbesar. Ekskresi pada kulit terjadi pada lapisan dermis. Kelenjar keringat menghasilkan keringat yang diproduksi karena adanya rangsangan yang didapat dari aktivitas fisik, kondisi emosional, rangsangan syaraf. Ketika suhu udara tinggi, suhu tubuh akan merangsang otak. Saat otak menerima rangsangan, rangsangan tersebut langsung diteruskan oleh saraf simpatetik ke kelenjar keringat. Karena saat otak menerima rangsangan, kelenjar keringat akan aktif dan pembuluh darah akan melebar sehingga aliran darah lebih banyak. Selanjutnya, kelenjar keringat akan menyerap air garam dan sedikit urea dari kapiler darah, kemudian mengirimnya ke permukaan kulit dalam bentuk keringat. Jadi, cairan keringat berasal dari cairan di antara sel-sel yang diambil dari kapiler darah. Oke teman-teman, itulah tadi proses ekskresi pada kulit. Semoga kalian semua tahu ya. teman-teman.
Apakah kalian tahu? Ternyata jerawat itu salah satu penyakit pada kulit loh. Dan itu disebabkan karena kurangnya menjaga kebersihan pada kulit. Sehingga kotoran atau debu mengendap dan menimbulkan bintik di wajah yang disebut jerawat. Selain itu, ada juga penyakit umum pada kulit. Yang kedua yaitu bisul. Bisul disebabkan karena adanya infeksi bakteri Staphylococcus aureus yang melewati folikel rambut, kelenjar minyak, dan kelenjar keringat. Dan yang ketiga yaitu kudis, disebabkan parasit tungau yakni Sarcoptes scabiei communis. Keempat, eksim. Faktor penyakit ini disebabkan faktor genetik dan faktor eksternal lainnya. Penyakit ini lebih mirip seperti alergi. Lalu yang kelima yaitu herpes atau cacar ular, disebabkan oleh virus varicella zoster. Dan yang terakhir, melanoma, penyebabnya mutasi genetik dan radiasi matahari. Dan ini merupakan kanker kulit berbahaya yang mengakibatkan kematian bila tidak segera diobati. Nah teman-teman, itu semua adalah penyakit umum pada kulit loh. Lalu bagaimana cara mencegah dan mengobatinya? Itu semua akan dijelaskan oleh. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, ada beberapa penyakit yang dapat menyerang sistem ekskresi pada kulit. Untuk mencegahnya harus dimulai dari kesadaran pola hidup sehat diri kita sendiri. Karena kulit termasuk organ tubuh terbesar dan terluar. Kulit sangat rentan untuk terkontaminasi dengan kotoran, bakteri, atau mikroorganisme lainnya. Oleh karena itu, kita harus senantiasa mengubah pola hidup menjadi lebih sehat. Cara mencegah agar terhindar dari penyakit-penyakit kulit tersebut, kita harus rajin menjaga kebersihan kulit, mengonsumsi makan makanan bergizi seperti sayuran, buah-buahan, dan vitamin. Olahraga yang teratur dan istirahat yang cukup juga penting untuk menjaga stamina daya. Terima kasih sudah menonton video kami. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum.